Hukum pertama. Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Pertimbangan. Senantiasalah buat atasan Anda merasa superior. Walaupun Anda ingin menyenangkan hati mereka atau membuat mereka merasa terkesan, jangan terlalu berlebihan dalam menunjukkan bakat-bakat Anda. Jika tidak, Anda hanya akan berhasil memancing reaksi sebaliknya, memancing perasaan takut dan perasaan tidak aman mereka. Buatlah atasan Anda tampak lebih brilian daripada sesungguhnya. Maka, Anda akan memperoleh kekuasaan terbesar. Pelanggaran terhadap hukum ini. Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Louis ke-16, pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, adalah seorang pria murah hati yang sangat menggemari pesta-pesta mewah, wanita-wanita cantik, dan puisi. Ia juga menggemari uang, karena ia menjalani gaya hidup yang mewah. Fouquet pintar dan sangat diperlukan oleh raja. Jadi ketika Perdana Menteri Jules Mazarin meninggal pada tahun 1661, sang Menteri Keuangan berharap ditunjuk sebagai penggantinya. Sebaliknya, sang raja malah memutuskan untuk menghapus kedudukan tersebut. Tindakan ini dan tanda-tanda lain membuat Fouquet curiga bahwa ia tidak disukai lagi. Jadi ia memutuskan untuk menjilat raja dengan menggelar pesta paling spektakuler yang pernah dilihat oleh dunia. Tujuan pura-pura pesta itu adalah merayakan rampungnya Chateau Fouquet, Vaux-le-Vicomte. Tetapi fungsi sesungguhnya adalah untuk menghormati raja, sang tamu kehormatan. Bangsa Eropa yang paling brilian dan sebagian pemikir terhebat zaman itu, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, menghadiri pesta itu. Molière menulis drama untuk pesta itu, di mana ia sendiri akan menggelar pertunjukan pada akhir malam itu. Pesta dimulai dengan makan malam mewah yang terdiri dari 7 jenis hidangan, menyajikan beragam makanan dari timur yang belum pernah dicicipi di Perancis, dan juga beragam hidangan baru yang diciptakan khusus untuk malam itu. Hidangan disertai musik yang dipesan oleh Fouquet untuk menghormati raja. Usai makan malam, mereka berjalan-jalan di kebun chateau itu. Pekarangan dan air mancur di Vaux-le-Vicomte adalah inspirasi untuk membuat istana Versailles. Fouquet sendiri menemani sang raja muda melewati semak-semak dan petak bunga yang diatur secara geometris. Setelah tiba di kanal kebun, mereka menonton pertunjukan kembang api disertai pagelaran drama Molière. Pesta itu berjalan hingga larut malam, dan semua orang setuju bahwa itulah pesta paling menakjubkan yang pernah mereka hadiri. Keesokan harinya, Fouquet ditangkap oleh pemimpin masketir raja di Artagnan. 3 bulan kemudian, ia disidang karena mencuri uang bendahara negara. Sesungguhnya, sebagian besar tindak pencurian yang ditudingkan kepadanya dilakukan atas nama raja dan atas seizin raja. Fouquet dijatuhi putusan bersalah dan dikirim ke penjara paling terpencil di Prancis yang terletak di pegunungan Pyrenees yang tinggi, di mana ia menghabiskan 20 tahun terakhir hidupnya di tempat yang sepi dan terasing. Interpretasi. Louis ke-16, si Raja Matahari, adalah seorang pria yang angkuh dan arogan, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak setuju jika kemewahannya dilampaui oleh seseorang, dan tentunya ia tidak ingin dikalahkan oleh Menteri Keuangannya. Sebagai pengganti Fouquet, Louis memilih Jean-Baptiste Colbert, seorang pria yang terkenal atas kekikirannya dan atas pesta-pestanya yang paling membosankan di Paris. Colbert memastikan agar uang apapun yang diperoleh dari kas bendahara langsung diberikan kepada Louis. Dengan uang itu, Louis membangun istana yang bahkan lebih megah daripada Chateau Fouquet, istana Versailles yang gilang gemilang. Ia menggunakan arsitek, ahli dekorasi, dan desainer taman yang sama. Dan di Versailles, Louis menggelar pesta-pesta yang bahkan lebih royal lagi daripada pesta yang menyebabkan Fouquet kehilangan kebebasannya. Marilah kita telaah situasi tersebut. Pada malam pesta itu, saat Fouquet menyajikan setiap tontonan kepada Louis,
dan setiap tontonan itu lebih hebat daripada yang sebelumnya, ia membayangkan bahwa tindakan itu merupakan demonstrasi kesetiaan dan pengabdiannya kepada sang raja. Ia bukan hanya beranggapan bahwa pesta itu akan membuat sang raja menyukainya lagi, tetapi ia juga menduga bahwa pesta itu akan menunjukkan cita rasa tingginya, koneksinya, dan popularitasnya. Jadi ia ingin tampak sangat dibutuhkan oleh raja untuk menunjukkan bahwa ia akan menjadi Perdana Menteri yang sangat baik. Namun demikian, sebaliknya, setiap tontonan baru, setiap senyum penuh penghargaan yang disunggingkan oleh tamu-tamu Fouquet membuat Louis merasa bahwa teman-teman dan rakyatnya sendiri lebih terpesona oleh sang Perdana Menteri daripada sang raja sendiri, dan bahwa Fouquet sesungguhnya memamerkan kekayaan dan kekuasaannya. Alih-alih menyanjung Louis ke-14, pesta mewah Fouquet menyinggung kesombongan sang raja. Tentu saja Louis tidak mau mengakui hal ini kepada siapapun. Sebaliknya, ia menemukan alasan yang cocok untuk menyingkirkan seorang pria yang telah tanpa sengaja membuatnya merasa tidak aman. Begitulah nasib, dalam satu bentuk atau bentuk lain, semua orang yang mengganggu keseimbangan jati diri atasan, mengusik kesombongannya, atau membuatnya meragukan keunggulannya. Ketika malam dimulai, Fouquet berada di puncak dunia. Pada saat malam berakhir, ia berada di dasar dunia. Voltaire, 1694 sampai 1778. Ketaatan kepada hukum ini. Pada awal tahun 1600-an, ahli astronomi dan ahli matematika Italia, Galileo, mendapati dirinya berada dalam posisi berbahaya. Ia bergantung dari kemurahan hati para pemimpin yang hebat untuk menyokong risetnya. Jadi, layaknya semua ilmuwan zaman Renaissance, kadang ia menghadiahi ciptaan dan temuannya kepada para penyokong utama pada zamannya. Sekali waktu misalnya, ia memberikan kompas militer ciptaannya kepada Duke of Gonzaga. Kemudian ia mendedikasikan sebuah buku yang menjelaskan penggunaan kompas kepada keluarga Medici. Kedua penguasa itu merasa bersyukur, dan melalui mereka, Galileo bisa menemukan lebih banyak murid untuk diajar. Namun demikian, betapapun hebat temuannya, para penyokongnya biasanya memberinya hadiah, bukan uang tunai. Hal ini membuat hidupnya selalu tidak aman dan tergantung kepada mereka. Pasti ada cara yang lebih mudah, pikirnya. Galileo melakukan satu strategi baru pada tahun 1610, ketika ia menemukan bulan-bulan Jupiter. Alih-alih membagi-bagi penemuannya di kalangan penyokongnya, memberi teleskop yang telah ia pergunakan kepada salah seorang penyokongnya, mendedikasikan sebuah buku kepada penyokongnya yang lain, dan seterusnya, sebagaimana yang telah ia lakukan pada masa lalu, ia memutuskan berfokus khusus kepada keluarga Medici. Ia memilih keluarga Medici karena satu alasan. Tidak lama setelah Cosimo pertama mendirikan dinasti Medici pada tahun 1540, ia telah menjadikan Jupiter, dewa terkuat, sebagai simbol keluarga Medici. Simbol kekuasaan yang melampaui dunia politik dan perbankan. Simbol yang berhubungan dengan Roma kuno dan dewa-dewanya. Galileo mengubah temuan bulan-bulan Jupiternya menjadi peristiwa kosmik untuk menghormati kehebatan keluarga Medici. Tidak lama setelah penemuan itu, Galileo mengumumkan bahwa bintang-bintang terang bulan-bulan Jupiter muncul di langit di teleskopnya pada saat yang sama ketika Cosimo kedua naik tahta. Ia berkata bahwa jumlah bulan itu 4, sesuai dengan jumlah keluarga Medici. Cosimo kedua memiliki 3 orang saudara lelaki. Dan bahwa bulan-bulan itu mengorbit Jupiter, sama seperti keempat putra ini berada di sekeliling Cosimo pertama, si pendiri dinasti Medici. Lebih dari kebetulan belaka, hal ini menunjukkan bahwa langit sendiri melambangkan kekuasaan keluarga Medici. Setelah Galileo mendedikasikan temuan ini kepada keluarga Medici, ia memesan sebuah lencana yang menggambarkan Jupiter duduk di atas sebuah awan dengan 4 bintang mengitarinya dan memberikannya kepada Cosimo kedua sebagai simbol hubungannya dengan bintang-bintang.
Pada tahun 1610, Cosimo II mengangkat Galileo sebagai filsuf dan ahli matematika resmi di istananya dan memberinya gaji penuh. Bagi seorang ilmuwan, hal ini adalah prestasi terbesar seumur hidupnya. Hari-harinya untuk meminta-minta dukungan dari para penyokongnya sudah berakhir. Interpretasi. Sekali lagi, Galileo memperoleh lebih banyak keuntungan dengan strategi barunya daripada dengan meminta-minta selama bertahun-tahun. Alasannya sederhana. Semua atasan ingin tampak lebih brilian daripada orang lain. Mereka tidak mempedulikan ilmu pengetahuan atau kebenaran empiris atau ciptaan terbaru. Mereka mempedulikan nama dan kegemilangan mereka. Galileo memberi keluarga Medici kegemilangan yang tak terbatas dengan menghubungkan nama mereka dengan kekuatan kosmik daripada dengan menjadikan mereka penyokong suatu alat atau temuan ilmiah baru. Para ilmuwan pun tidak terhindar dari tingkah laku aneh kehidupan anggota istana dan para penyokongnya. Para ilmuwan juga harus melayani tuan-tuan yang membiayai mereka, dan kekuatan intelektual mereka yang hebat bisa membuat tuan mereka merasa tidak aman, seolah ia hanya bertugas menyediakan dana saja. Suatu tugas yang buruk dan tercela. Produser hasil karya yang hebat ingin merasa bahwa ia lebih dari sekadar penyedia dana saja. Ia ingin terlihat kreatif dan berkuasa, dan juga lebih penting daripada hasil karya yang dihasilkan atas namanya. Alih-alih ketidakamanan, Anda harus memberinya kemuliaan. Galileo tidak menantang otoritas intelektual keluarga Medici dengan temuannya, atau membuat mereka merasa inferior dengan cara apapun. Dengan secara harafiah menghubungkan mereka dengan bintang-bintang, ia menjadikan mereka bersinar lebih terang di antara kalangan istana di Italia. Ia tidak lebih baik dari tuannya. Ia menjadikan tuannya lebih baik daripada yang lain. Kunci kekuasaan. Semua orang memiliki perasaan tidak aman. Ketika Anda muncul di dunia dan menunjukkan bakat Anda, dengan sendirinya Anda memancing berbagai jenis perasaan benci, iri hati, dan perwujudan lain perasaan tidak aman. Hal ini sudah lumrah. Anda tidak bisa menghabiskan hidup Anda dengan mencemaskan perasaan orang lain. Namun demikian, dengan atasan Anda harus melakukan pendekatan yang berbeda. Bila menyangkut kekuasaan, tampak lebih baik dari atasan Anda mungkin merupakan kesalahan terburuk dari segalanya. Jangan bodohi diri Anda dengan berpikir bahwa kehidupan sudah berubah banyak sejak zaman Louis ke-14 dan keluarga Medici. Orang-orang yang memperoleh kedudukan tinggi dalam hidup bagaikan raja dan ratu, mereka ingin merasa aman dalam posisi mereka dan superior dibandingkan orang-orang di sekeliling mereka dalam segi kecerdasan, kelihayan, dan pesona. Merupakan persepsi keliru yang mematikan, namun lazim bagi Anda untuk meyakini bahwa dengan menunjukkan dan memamerkan bakat dan talenta Anda, maka Anda merebut kasih sayang atasan Anda. Mungkin ia berpura-pura tertarik, tetapi pada kesempatan pertama yang muncul, dia akan menggantikan Anda dengan seseorang yang lebih bodoh, lebih tidak menarik, dan lebih tidak mengancam, persis seperti Louis ke-14, menggantikan Fouquet yang cemerlang dengan Colbert yang membosankan. Dan seperti Louis, dia tidak akan mengakui perasaannya yang sesungguhnya, tetapi ia pasti menemukan alasan untuk menyingkirkan Anda dari hadapannya. Hukum ini melibatkan dua peraturan yang harus Anda sadari. Pertama-tama, Anda bisa tanpa sengaja tampak lebih baik dari atasan Anda hanya dengan menjadi diri Anda sendiri. Ada para atasan yang lebih merasa tidak aman daripada orang lain. Sangat tidak aman, dengan sendirinya mungkin Anda tampak lebih baik dari mereka akibat pesona dan keanggunan Anda. Tidak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak bakat alami daripada Astori Manfredi, Pangeran Faenza. Sebagai pangeran tertampan dari semua pangeran muda di Italia, ia memikat rakyatnya dengan kemurahan hati dan semangat serta keterbukaannya. Pada tahun 1500, Cesare Borgia mengepung Faenza. Ketika kota itu menyerah,
Warganya mengharapkan yang terburuk dari Borgia yang kejam, yang ternyata memutuskan menyelamatkan warga kota itu. Ia hanya menduduki bentengnya, tidak menghukum satupun warganya, dan mengizinkan Pangeran Manfredi yang pada saat itu berusia 18 tahun untuk tetap berada di istananya dan bebas total. Namun demikian, beberapa minggu kemudian, para tentara itu memboyong Astori Manfredi ke sebuah penjara Roma. Setahun kemudian, mayatnya diangkat dari sungai Tiber dan ternyata ada sebuah batu yang diikatkan ke lehernya. Borgia membenarkan perbuatan buruk itu dengan sejenis tuduhan pengkhianatan dan konspirasi palsu. Tetapi masalah sesungguhnya adalah bahwa ia terkenal angkuh dan tidak aman. Pemuda itu tampak lebih baik darinya, bahkan tanpa berusaha melampaui kehebatannya. Mengingat bakat-bakat alami Manfredi, keberadaan sang pangeran itu saja membuat Borgia tampak lebih tidak menarik dan lebih tidak karismatik. Pelajarannya sederhana. Jika bagaimanapun juga Anda mempesona dan superior, Anda harus belajar menghindari monster sombong semacam itu. Entah itu atau temukan cara untuk meredam kualitas-kualitas baik Anda saat berada di hadapan seseorang yang mirip Cesare Borgia. Kedua, jangan pernah berpikir bahwa karena atasan Anda menyayangi Anda bisa berbuat sesuka Anda. Banyak buku bisa ditulis tentang orang-orang kesayangan yang menjadi tidak disukai karena meremehkan status mereka, karena berani tampak lebih baik daripada atasan mereka. Di Jepang pada akhir abad ke-16, favorit Kaisar Hideyoshi adalah seorang pria bernama Senno Rikyu. Sebagai seniman utama upacara minum teh yang telah menjadi obsesi kaum bangsawan, ia adalah salah seorang penasihat Hideyoshi yang paling terpercaya. Memiliki apartemennya sendiri di istana dan dihormati di seluruh pelosok Jepang. Namun demikian, pada tahun 1591, Hideyoshi menyuruhnya ditangkap dan dihukum mati. Rikyu malah bunuh diri. Penyebab perubahan keberuntungan yang mendadak ini ditemukan di kemudian hari. Sepertinya Rikyu, mantan petani yang kemudian menjadi favorit di istana, telah membuat sebuah patung kayu dirinya sendiri yang memakai sendal, pertanda kebangsawanan, dan berpose dengan angkuh. Ia telah menyuruh patung ini diletakkan di dalam kuil terpenting di dalam gerbang istana sehingga bisa terlihat jelas oleh keluarga raja yang sering melewatinya. Bagi Hideyoshi, hal ini menandakan bahwa Rikyu tidak tahu batasannya. Dengan menduga bahwa ia memiliki hak yang sama seperti bangsawan yang berkedudukan tinggi, Rikyu lupa bahwa posisinya tergantung dari kaisar, dan ia mulai yakin bahwa ia telah memperoleh kedudukan itu atas prestasinya sendiri. Inilah kesalahan hitung yang tidak termaafkan tentang makna penting dirinya sendiri, dan ia membayarnya dengan nyawanya. Ingatlah nasihat ini. Jangan pernah beranggapan bahwa posisi Anda aman, dan jangan pernah biarkan kemurahan hati apapun yang Anda terima membuat Anda angkuh. Setelah mengetahui bahaya Anda terlihat lebih baik daripada atasan Anda bisa memanfaatkan hukum ini. Pertama-tama, Anda harus menyanjung dan memuja-muja atasan Anda. Menyanjung secara terang-terangan bisa bersifat efektif, tetapi memiliki batasan tertentu. Jika menyanjung atasan Anda dilakukan terlalu terang-terangan dan mencolok, maka Anda pasti dianggap negatif oleh orang lain. Menyanjung secara sembunyi-sembunyi jauh lebih efektif. Jika Anda lebih pintar daripada atasan Anda misalnya, tunjukkan kesan sebaliknya. Buatlah dia tampak lebih pintar dari Anda. Bersikaplah naif. Berilah kesan seolah Anda membutuhkan keahliannya. Lakukanlah kesalahan-kesalahan kecil yang tidak akan merugikan Anda pada jangka waktu panjang, tetapi akan memberi Anda peluang untuk meminta bantuannya. Para atasan memuja permintaan semacam itu. Seorang atasan yang tak bisa menganugerahkan bakat pengalamannya mungkin malah akan mengarahkan kebencian dan dendamnya kepada Anda. Jika gagasan Anda lebih kreatif daripada atasan Anda, anggaplah gagasan itu berasal dari atasan Anda di hadapan publik. Jelaskan bahwa nasihat Anda hanyalah pengulangan nasihatnya. Jika Anda lebih cerdas dari atasan Anda boleh memainkan peran pelawak istana,
Tetapi jangan buat dia tampak dingin dan masam jika dibandingkan dengan Anda. Kurangi kejenakaan Anda bila perlu, dan temukan beragam cara untuk membuat atasan Anda tampak menyenangkan dan ceria. Jika pada dasarnya Anda lebih supel dan murah hati daripada atasan Anda, hati-hatilah agar Anda tidak menjadi awan yang menghalangi pancaran sinar atasan Anda kepada orang lain. Ia harus terlihat seperti matahari yang dikelilingi oleh segalanya, memancarkan kekuatan dan kecemerlangan dan menjadi pusat perhatian. Jika Anda terpojok ke dalam posisi di mana Anda harus menghiburnya, menunjukkan sumber daya Anda yang terbatas mungkin bisa merebut simpatinya. Usaha apapun untuk membuat atasan Anda terkesan dengan welas asih dan kemurahan hati Anda bisa mematikan. Belajarlah dari Fouquet atau bayarlah harganya. Dalam semua kasus ini, menyamarkan kelebihan Anda bukanlah kelemahan jika pada akhirnya tindakan itu bisa membimbing Anda kepada kekuasaan. Dengan membiarkan orang lain tampak lebih baik dari Anda tetap memegang kendali, alih-alih menjadi korban perasaan tidak aman mereka. Semua ini berguna pada hari Anda memutuskan bangkit dari status inferior Anda. Jika seperti Galileo, Anda bisa membuat atasan Anda bahkan lebih bersinar di mata orang lain, maka Anda bagaikan malaikat kiriman Tuhan dan Anda pasti langsung dinaikkan jabatan. Hanya boleh ada satu matahari saja pada satu periode waktu. Jangan pernah halangi sinar matahari atau menandingi kecemerlangannya. Sebaliknya, memudarlah di langit dan temukan beragam cara untuk meningkatkan kecemerlangan sinar bintang atasan Anda. Otoritas. Hindarilah memberi kesan bahwa Anda lebih baik daripada sang atasan. Segenap superioritas bersifat menjijikan, tetapi superioritas seorang rakyat atas pangerannya bukan hanya bodoh, melainkan mematikan. Inilah pelajaran yang diajarkan kepada kita oleh bintang-bintang di langit. Mungkin bintang-bintang berhubungan dengan matahari dan sama-sama terang, tetapi mereka tidak pernah memancarkan sinarnya di samping matahari. Baltasar Gracian, 1601 sampai 1658. Pembalikan hukum. Anda tidak bisa merasa cemas kalau Anda membuat gusar setiap orang yang Anda temui. Tetapi Anda harus bersikap kejam secara selektif. Jika atasan Anda bagaikan sebuah bintang jatuh, Anda tidak perlu takut terlihat lebih baik darinya. Jangan kasihani dia. Atasan Anda juga tidak segan-segan mendaki puncak tangga kepemimpinan dengan kejam. Taksirlah kekuatannya. Jika ia lemah, percepat kejatuhannya secara diam-diam. Kalahkan dia, kalahkan pesonanya. Akali dia pada momen-momen penting. Jika dia sangat lemah dan siap jatuh, tunggu saja waktu kejatuhannya. Jangan mengambil resiko terlihat lebih baik daripada seorang atasan yang lemah. Tindakan itu mungkin tampak kejam atau orang lain akan menganggap Anda mendendam kepadanya. Tetapi, jika atasan Anda berkedudukan mantap, namun Anda tahu bahwa diri Anda lebih cakap darinya, tunggulah kesempatan Anda dan bersabarlah. Jalur alami kehidupan selalu menunjukkan bahwa akhirnya kekuasaan pasti memudar dan melemah. Atasan Anda pasti jatuh suatu hari nanti. Dan jika Anda bermain permainan kekuasaan dengan benar, Anda pasti bertahan lebih lama darinya. Dan suatu hari nanti, Anda pasti lebih baik darinya. Nah, kita udah sampai di akhir hukum pertama. Untuk hukum keduanya bisa diklik video setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa beli buku originalnya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, pagi, siang, atau sore.